Saya Zaki. Saya Prachna. Mengenai latar belakang pentingnya etika profesi jaksa. Nah, jaksa memiliki kekuasaan yang besar dalam profesi hukum. Misalnya, menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Nah, kekuasaan yang besar ini bisa berpotensi disalahgunakan apabila tidak disertai dengan etika dan moral yang baik. Oleh karena itu, diperlukan standar etika profesi agar jaksa tetap bekerja secara jujur, adil, dan profesional. Nah, etika ini juga penting untuk menjaga integritas lembaga kejaksaan dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap hukum. Etika adalah norma untuk membedakan baik dan buruk dalam menjalankan suatu profesi. Etika profesi adalah pedoman moral bagi pejabat dalam menjalankan tugas sehari-hari. 3 fungsi etika profesi. Yang pertama adalah menjaga profesionalitas, memastikan setiap tindakan sesuai dengan prosedur yang sesuai. Yang kedua, integritas, menjaga keselarasan antara ucapan dan tindakan. Yang ketiga, akuntabilitas, sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap masyarakat dan negara. Jaksa adalah pejabat fungsional negara yang menjalankan tuntutan dan juga menjalankan kewenangan lain dari kejaksaan. Yang pertama, kewenangannya yaitu penuntutan. Jadi, jaksa itu melimpahkan segala perkara ke pengadilan. Yang kedua, ada eksekutor. Jaksa menjalankan tuntutan dari hakim. Yang ketiga, jaksa itu menjadi pengacara negara di bidang perdata dan juga PT-UN. Dasar hukum etika profesi jaksa diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Ada beberapa prinsip dasar etika jaksa, yaitu yang pertama, integritas. Artinya, jaksa harus jujur, memiliki moral yang baik, dan tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Lalu yang kedua, ada independensi. Jaksa harus bebas dari tekanan pihak manapun, baik tekanan politik, ekonomi, maupun kepentingan pribadi. Sehingga keputusan yang diambil itu tetap adil. Lalu yang ketiga, ada objektivitas. Dalam menangani perkara, jaksa harus melihat fakta dan bukti secara netral, tidak memihak dan tidak dipengaruhi rasa suka atau tidak suka terhadap seseorang. Lalu yang keempat adalah profesionalitas. Jaksa harus bekerja sesuai aturan hukum, memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik, serta menjalankan tugas dengan serius dan bertanggung jawab. Yang kelima ada akuntabilitas. Artinya, setiap tindakan dan keputusan jaksa harus bisa dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara moral kepada masyarakat. Jika jaksa melanggar etika profesi, ia akan dikenai sanksi administratif, yaitu ada 3 tingkatan. Ada sanksi ringan, yaitu berupa teguran, sanksi sedang, yaitu berupa penundaan jabatan, gaji, atau pangkat. Yang ketiga ada sanksi berat, yaitu dia diberhentikan secara tetap. Lalu jika pelanggaran tersebut mengandung unsur pidana, maka ia akan melalui proses hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, dijelaskan nilai-nilai dasar ASN, yaitu adalah berakhlak. Berakhlak adalah singkatan dari berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jaksa memiliki 2 asas. Yang pertama ada asas bebas intervensi. Jadi, jaksa itu tidak boleh mencampur adukan urusan pribadi. Yang kedua ada asas netralisme. Jadi, jaksa itu tidak boleh memihak golongan tertentu saja. Setiap amanah mengandung tanggung jawab yang besar. Kalian harus menjaganya dengan baik. Ingat, tidak ada tempat bagi yang melakukan perbuatan tercela dan pengkhianatan terhadap institusi.